Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, tunjukkan semangatmu dalam pelajaran ini ya. Seperti kemarin, kalau Pak Rashid bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke ya, kita coba tes semangat anak-anak terlebih dahulu. Semangat pagi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Pak Guru siapkan terlebih dahulu untuk peralatannya. Baik, anak-anak semua, bisa kalian lihat layar di depan. Hari ini kita akan belajar dengan tema belajar dari. Benar sekali, kita akan belajar dari leluhur praksara. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, masih seperti biasa, ketemu lagi dengan guru IPS kalian, yaitu Pak Rashid. Oke, di sini Pak Rashid akan membawakan beberapa pembelajaran, beberapa bentuk kegiatan dalam pembelajaran. Maka yang selanjutnya, yang pertama kita akan mengawali dengan berdoa awal pembelajaran terlebih dahulu. Untuk itu Pak Guru minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin membaca basmalah. Silakan Arsya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena ini sudah tidak jam ke pertama ya, maka kita cukup membaca basmalah. Anak-anak semua, ini tadi Pak Guru sampaikan kita akan melaksanakan beberapa proses pembelajaran. Nah, kita awali dengan apa? Yang pertama adalah ada presensi kehadiran. Oke, Pak Guru sudah pegang jurnal peserta didik di bulan Oktober hari ini ya. Hari ini adakah dari anak-anak yang tidak masuk tadi dari jam pertama? Kelas 7A hari ini nihil ya? Baik, masih sama seperti tadi, kelas 7A nihil. Terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan setelahnya, yaitu ada ice breaking seperti yang ada di depan. Ice breakingnya gimana nih? Kalau kemarin kita ice breaking pakai gerakan saja, hari ini gerakannya tidak dipandu dari yang di depan, tidak dipandu dari video. Gerakannya dipandu dari mana Pak? Dari Pak Rashid sendiri. Silakan anak-anak semua berdiri. Oke, sudah berdiri ya. Baik, anak-anak ikuti Pak Rashid. Kalau Pak Rashid bilang tepuk dada, kalian bilang gimana? Kalian gimana? 2 kali tepuk dada kalian. Duk. Pak Guru tes. Tepuk dada. Oke. Tepuk tunggal. Oke. Ulangi. Tepuk dada. Tepuk tunggal. Oke, sekarang kita coba cek kalau kita melaksanakannya secara keseluruhan. Oke ya, kita coba cek. Kalau kau suka hati tepuk dada, kalau kau suka hati tepuk tunggal. Tunggal, ingat tunggal. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati semuanya.
Oke, stop. Nanti ketika Pak Guru bilang kanan, maka tepuk tunggalnya ada di sebelah kanan. Pak Guru contohkan. Duk, duk, prok. Kanan ya. Kalau Pak Guru bilang depan, kalian duk, duk, prok, depan. Kalau Pak Guru bilang kiri, kalian duk, duk, prok. Kalau Pak Guru bilang atas gimana? Duk, duk. Oke, kita coba. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Kanan. Masih kanan. Depan. Kiri. Atas. Bawah. Belakang. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Oke, silakan duduk lagi anak-anak semua, kita akan melanjutkan. Terima kasih untuk ice breakingnya. Pak Guru harap kalian bisa senang mengikuti pelajaran ini, bahwa pelajaran IPS itu menyenangkan walaupun pelajarannya bermuatan sejarah. Kita lihat anak-anak, siapa yang tahu gambar ini? Siapa ini? Rezara, Dedi Corbuzier, Rita Ricci, Atta Halilintar. Kalian kenal itu semua. Hari ini manusia bisa mencari uang dengan hanya mengupload video. Gimana? Oh, benar sekali, Instagram, benar sekali. Betul. Lalu pertanyaan Pak Rasid, kalau hari ini manusia bisa mencari uang dari YouTube, orang-orang di masa praaksara bagaimana? Bagaimana mereka? Hal ini tentunya menyebabkan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang masa praaksara? Yang kedua, bagaimana manusia praaksara hidup? Apakah mereka hidupnya gini? Halo guys, ketemu lagi bareng gue. Kembali di channel Manusia Purba. Apakah kayak gitu? Gimana hidupnya? Mari kita coba pelajari. Oke, kita lihat dulu anak-anak, mari pelajari hal ini. Tapi sebelum kita belajar, Pak Guru akan menyampaikan yang pertama, apa yang harus kalian capai? Tujuan pembelajaran apa yang harus kalian capai? Yang pertama, kamu harus mampu menjelaskan arti dari praaksara. Yang kedua, mampu menganalisis kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek sosial dan ekonomi. Tiga, nanti setelah menganalisis kamu juga harus bisa mengkomunikasikan, bisa presentasi. Oke, kita lanjut. Manfaatnya apa, Pak? Yang pertama, mengambil nilai-nilai kehidupan masa lalu. Bukan seperti itu. Masa lalu bukan dibiarkan menjadi masa lalu digunakan untuk diambil pelajaran. Yang kedua, peradaban manusia itu terus berkembang. Dulu manusia hanya bisa menggunakan alat A, dari batu, dari kayu, dari tulang. Tapi sekarang manusia bisa pakai laptop, HP, canggih sekali. Terakhir, kalau manusia itu bisa berubah, maka kamu ini, murid-murid Pak Rasid yang pintar-pintar di kelas ini, akan jadi bagian dari perubahan peradaban. Iya. Tentunya dengan apa? Ingat yang di pertemuan kemarin Pak Rai sampaikan. Pengetahuan itu penting, tapi lebih penting Oke, anak-anak kita lanjutkan. Maka yang pertama,
Pak Rashid akan memberikan sajian materi pada anak-anak dimulai dari sebuah pertanyaan. Apa itu masa praaksara? Ada yang bisa memberikan jawaban dulu? Silakan. Ada? Belum? Belum? Menurutmu masa praaksara itu apa? Sepemahamanmu itu? Masa aksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan atau lisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, kata Edo. Kasih tepuk tangan untuk Edo. Kita coba lihat apa itu masa praaksara. Masa praaksara disebut juga masa prasejarah. Artinya masa sebelum manusia mengenal apa? Nah, tentunya hari ini bersifat relatif. Entah itu manusia sudah apa belum benar-benar mengenal tulisan, atau kita yang belum bisa menemukan tulisan dari masa lalu. Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kalian sehingga dijawab dengan keinginan tahun kalian. Anak-anak di Indonesia sendiri ditengarai pertama kali ditemukannya tulisan membuktikan kalau orang Indonesia itu sudah bisa nulis di abad ke-5 Masehi. Ya, sudah pintar orang Indonesia di masa itu. Padahal dulunya belum ada tulisan. Oke, kita lanjut. Sejak awal keberadaannya di muka bumi, kehidupan sosial dan ekonomi manusia terus mengalami perkembangan. Dulunya ingat ketika manusia pertama kali ada di muka bumi, adakah yang sudah jualan es teh? Lalu gimana kalau mau minum? Di sungai. Di sungai. Maka hari ini sudah ada yang jualan. Berkembang tidak? Berkembang. Tetapi Pak Guru ingin sampaikan pada anak-anak, karena di sini kita akan bahas mengenai kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Pak Guru akan sampaikan. Yang dimaksud kehidupan sosial itu apa? Coba apa? Benar apa? Interaksi. Interaksi dengan siapa? Dengan hewan atau dengan manusia lain? Benar, dengan manusia lain. Hubungannya dengan ini. Kedua, kalau Pak Guru bilang ekonomi, kehidupan ekonomi. Apa ini kehidupan ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benar sekali. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka sekarang Pak Guru tanya, kalau Pak Guru bilang Edo berbincang-bincang dan bermain bersama Anam, itu sosial atau ekonomi? Sekarang Pak Guru bilang lagi, Arsya jualan buku demi mendapatkan uang saku, sosial atau ekonomi? Sekarang tak tanya lagi, ya. Faizul bersama-sama dengan seluruh teman kelas 7A berjualan es teh secara bersama-sama, berkelompok untuk mendapatkan uang untuk proyek P5. Benar sekali, sosial dan ekonomi. Dari konsep ini, anak-anak harus tahu bagaimana nantinya kehidupan sosial ekonomi manusia praaksara. Pak Guru bilang manusia praaksara dalam zaman apa saja? Yang pertama, masa berburu dan yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa. Nah, ada apa saja yang terjadi di masa ini? Kira-kira ada apa?
dari zaman ke zaman, benar sekali. Ada lagi? Kenapa dibagi-bagi per masa? Karena masing-masing masa berkembang. Kalau berkembang berarti selalu ada perbedaan. Oke. Berkembang secara ekonominya benar, berkembang secara sosial. Mari kita coba lihat apa yang terjadi. Let's play a video. Coba anak-anak perhatikan video yang akan Pak Rashid putar di sini. Perhatikan isinya bagaimana, apa yang terjadi di video ini. Oke, boleh dicatat inti-intinya di buku tulis masing-masing. Halo anak-anak, kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran berjudul Belajar dari Leluhur Aksara. Mari kita saksikan dengan seksama. Di masa modern ini, seiring dengan perkembangan peradaban, manusia telah hidup berdampingan dengan teknologi. Di masa kini, manusia sudah hidup menetap mendiami tempat tinggalnya berupa rumah-rumah baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam kehidupan sosial, manusia di masa kini mengenyam pendidikan. Lalu, bagaimanakah kehidupan manusia di masa praksara? Oke, lihat gambaran film terdahulu. Film-film menunjukkan kehidupan manusia terdahulu. My father always told me Ketika di malam hari diburu binatang. survival is never certain. And when there are no more leaders to follow, Sistem kepercayaan masih sangat sederhana. it's become Peralatan masih sederhana. Ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup harus berburu dengan peralatan sederhana. Hewan yang diburu. Itu tadi cuplikan film tentang kehidupan manusia di zaman praksara. Berikutnya kita akan membahas tentang aktivitas manusia di zaman praksara, dimulai dari pembabakan zaman pertama. Oke, perhatikan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, manusia dalam kehidupan ekonominya mencukupi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana, yaitu dari batu dan tulang. Dari sisi sosial, manusia di zaman itu masih hidup terpindah-pindah dalam kelompok kecil, belum menetap di suatu tempat tertentu karena harus mencari sumber makanan. Penemuan penting pada zaman ini adalah ditemukannya api yang menunjang kehidupan manusia di berbagai aspek. Kita berlanjut ke pembabakan kedua, Di masa kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di masa ini, manusia masih hidup dengan berburu dan perang atau mengumpulkan makanan. Hanya saja sudah menggunakan alat-alat yang lebih halus dari masa sebelumnya. Manusia di masa ini juga sudah mulai hidup menetap dengan
sumber air yang disebut Agriculture. Manusia yang tinggal di pinggir pantai, mereka meninggalkan sampah dapur, sampah keran yang disebut yogurt motif. Kita lanjut ke masa ketiga, yaitu masa percocokan. Peralihan dari kebiasaan berburu dan merambah ke masa percocokan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Maka peralatannya dikembangkan pada masa ini berguna lebih halus karena digunakan untuk bercocok tanam. Di masa ini, manusia sudah mulai hidup menetap dengan hidup di perkampungan yang perlahan. Sudah di perkampungan. Pada masa ini, manusia sudah mengenal bahasa dan sudah memulai tradisi menghormati seorang pemimpin. Peninggalan di masa ini ditujukan dengan adanya batuan-batuan berukuran besar, yaitu batuan-batuan megalitik. Namanya batuan megalitik. Banyak fungsinya. Pembakaran terakhir dalam zaman praksara adalah masa keempat, yaitu masa perundakian. Perundakian berasal dari bahasa Kano dengan asal kata undaki. Undaki adalah orang yang memiliki kemampuan membuat sesuatu dari logam, gerabah, dan bahan lain. Di masa ini, manusia hidup menetap di perkampungan-perkampungan dan sudah mengenal sistem pembagian kerja yang kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Alat-alatnya. manusia di zaman ini sudah menciptakan peralatan dari logam yang kemudian dijual. Di masa ini pula, manusia sudah mengenal berlayar dengan perahu berjading Ini poin penting. atau menjelajah. Baik. Kita akan lanjut ke masa setelah ini, ke pembelajaran setelah ini, yaitu anak-anak akan membentuk kelompok, ya. Yang tadi sudah kita arrange, dan anak-anak harus membagi tugas masing-masing anggota kelompok. Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak semua. Oke. Masing-masing kelompok satu lembar kerja peserta didik. Silakan mulai dibuka dan mulai bagi tugas di kelompokmu. Silakan mulai dibuka dan mulai berdiskusi membagi tugas di kelompokmu. Silakan anak-anak buka pada halaman yaitu yang menerangkan kalian harus membentuk kelompok, yaitu ada di halaman 5. Silakan tulis nama anggota kelompok beserta tugasnya. Pak, apakah harus nama lengkap? Boleh tidak lengkap asal diberi keterangan. Ya, Ilham Dwi P. Purnomo, Ilham DP, boleh. Silakan. Silakan mulai membagi tugas anggota kelompok masing-masing. Ayo, sudah dibagi? Halaman 5.
tugasnya ada dua macam anak-anak. 3 macam sebenarnya. Yang pertama adalah siapa yang mengerjakan pembagian kehidupan sosial. Siapa yang mengerjakan kehidupan ekonomi. Siapa yang mengerjakan teknologi di masing-masing masa. Terakhir, siapa yang presentasi, perwakilan dari anggota kelompok. Silakan. Ayo didiskusikan siapa yang presentasi, siapa yang mengerjakan tugas pertama. Baik, apakah sudah selesai waktu pembagian tugasnya anak-anak? Oke, silakan dibagi tugasnya. Siapa yang presentasi di kelompok ini? Oke, siapa yang mengerjakan kehidupan sosial? Oke, siapa yang kehidupan ekonomi? Saling bantu membantu, tetapi ada yang jadi penanggung jawab. Jadi semuanya bekerja sebenarnya. Oke ya. Oke. Kelompok Faizum sudah? Siapa yang mengerjakan teknologi Faizum? Bagus. Terus yang mengerjakan ekonomi, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Oke, mengerjakan yang presentasi. Baik. Sudah semua ya? Ada yang belum? Kelompok ini sudah ya? Oke. Pak Guru lupa belum memberikan nama kelompok, maka Pak Guru berikan nama kelompok dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5, dan ini kelompok 6. Baik. Belum berlari ke halaman setelahnya. Kita masih ada di halaman kelima, anak-anak. Masih ada di halaman kelima. Sudah selesai semua? Pak Guru ingin memastikan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Oke. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu diskusi kelompok selama 20 menit untuk mendiskusikan tentang halaman 6 dan 7. Untuk sebagai sumber belajar, Pak Guru akan bagikan bahan ajar berupa mini modul kepada anak-anak semua. Iya, silakan. Yang paling atas adalah contoh ya. Yang paling atas contoh bagaimana pengerjaannya. Kiat pengerjaan, kisi-kisinya. Yuk, mulai berdiskusi 20 menit.
menunjukkan keaktifanmu dalam diskusi, karena Pak Guru selalu menilai ya. Jadi kamu tidak boleh diam saja di dalam satu kelompok, harus saling membantu berdiskusi. Baik, sekali lagi anak-anak, Pak Guru ingatkan untuk anak-anak menunjukkan keaktifannya di diskusi. Karena ini STAD, Pak Guru menyediakan hadiah untuk anak-anak yang aktif. Pak Guru juga menyediakan hadiah untuk kelompok paling baik, ya. Jadi silakan tunjukkan kekompakanmu, tunjukkan keaktifanmu dalam berdiskusi.
Sekarang semua ya. Sini nggak usah panjang-panjang nggak apa-apa. Di situ aja. Intinya di mana? Ayo lanjut. Oke, kalau ini sudah menemukan sampai seberapa? Jangan panjang-panjang nggak apa-apa. Yang penting di SIM. Sudah ada ya semua kehidupan sosial dan ekonomi di buku juga sudah ada. Baik, anak-anak perhatikan timer yang ada di depan. Waktunya tinggal 11 menit lagi. Silakan diselesaikan. Baik, anak-anak semua Pak Guru ingatkan, kita masih ada halaman ke-7 untuk dikerjakan. Jadi jangan berkutat di halaman ke-6 ya. Ada pekerjaan di halaman ke-7, di mana di ke-6 itu kita bahas kehidupan sosial dan ekonomi. Di halaman ke-7 kita sudah bahas teknologi atau peninggalan yang digunakan.
seperti yang ada di timer, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Silakan selesaikan halaman ke-7. Tinggal 2 menit lebih 40 detik lagi. Silakan untuk anak-anak dapat segera menyelesaikan halaman ke-6 dan halaman ke-7 dalam LKPD kita. Jika ada yang kesulitan, silakan tanyakan pada Pak Guru. Ada yang kesulitan dari kelompok mana? Ya, kelompok 3. Ada apa kelompok 3? Sudah? Oke. Semuanya kiranya sudah selesai ya. Walaupun waktunya tinggal 1 menit. Oke. 50 detik lagi. ...30 detik lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2?
Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah semua. Oke, karena sudah semua, Pak Guru akan mempersilahkan dulu anak-anak untuk menjadi kelompok terkece. Tentunya harus merupakan kelompok yang benar-benar aktif. Maka Pak Guru tanyakan pada anak-anak. Oke, sudah di alarm berarti sudah selesai ya. Oke, akan tanyakan pada anak-anak, siapa kelompok yang bersedia mengajukan diri untuk presentasi? Angkat tangan. Oke, kelompok 5 mengajukan diri. Silakan kelompok 5 maju ke depan, presentasi seperti kemarin. Maju ke depan sini ya. Oke, boleh, perwakilan boleh. Nanti dikenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Pakai ya, tidak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil kehidupan sosial dan ekonomi masa praksara yang beranggotakan saya Arifah Jaya Fitri, 2 Hairunisa Aura Saskia Amanda, 3 Alicia Bubeja, 4 Muhammad Khairul Al-Fatih, dan 5 Lydia Josima Pratama. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan sosial manusia pada masa ini berbeda-beda dengan berkelompok dan harus memperhatikan ketersediaan makanan yang cukup dan tinggal seperti di gua-gua serta jauhkan. Kehidupan ekonomi, berburu dan mengumpulkan makanan menjadi keseharian mereka, dan berburu hewan seperti rusa, kuda, cicak, kerbau, gajah, dan beberapa hewan lainnya. Tanaman yang dikumpulkan seperti umbi-umbian dan buah-buahan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan sosial, mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air, namun berpindah dan mengumpulkan makanan masih menjadi aktivitas keseharian mereka. Kehidupan ekonomi masih berburu dan mengumpulkan makanan. Masa bercocok tanam, kehidupan sosial pada masa ini mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga dan komunikasi mereka pun sudah maju. Kehidupan ekonomi, mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang, kemudian mereka tanami dengan cara sederhana. Masa perundingan, kehidupan sosial manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berbeda. Kehidupan ekonomi, manusia sudah ulung dalam berlayar. Mereka melakukan perdagangan dengan daerah lain mengarungi lautan luas. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 5. Sekarang Pak Guru ingin tanya pada anak, dalam presentasi kelompok 5 mengenai kehidupan sosial ekonomi dari masa berburu makanan tingkat sederhana sampai masa terakhir perundingan, adakah dari anak-anak yang ingin bertanya kepada kelompok 5? Silakan ajukan tangan. Kelompok 6 ingin bertanya, silakan. Jika manusia pada zaman praksara sudah bisa berkomunikasi, apakah mereka sudah bisa menulis juga? Jika manusia pada zaman praksara sudah berkomunikasi, apakah mereka bisa menulis juga? Silakan. Apa jawabannya? Belum mengenal tulisan dan belum bisa menulis. Oke, jawaban dari kelompok 5 adalah belum mengenal tulisan. Itu kenapa disebut pra-aksara. Belum mengenal tulisan. Beri tepuk tangan untuk penanya dan menjawabnya. Oke, silakan ditutup lalu boleh kembali lagi. Ditutup. Yang presentasi dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik,
Wah, ini presentasi tapi cuma satu anggota yang keluar ya. Harusnya semuanya bareng-bareng kompak ya. Keluar semua maju walaupun yang bicara cuma satu orang. Tapi nggak apa-apa kalau cuma perwakilan ya. Pak Guru tawarkan satu lagi kelompok yang ingin presentasi teknologi. Teknologi. Siapa? Saya, Pak. Duluan Destia dan kelompoknya dari kelompok 3. Yuk, kelompok ini kompak atau tidak ini? Ayo, Pak. Oke, silakan maju ke depan. Iya, silakan dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku yang cantik dan ganteng. Serta guruku yang paling ganteng, Pak Rashid dan Pak Abdul. Saya dari kelompok 3 ingin berpresentasi di pembagian zaman dan teknologi yang digunakan. Dengan anggota kelompok nama anggota kelompok 1 Destia Amrina Rosjada, 2 Nasma Salsabila Saputri, 3 Abdullah Khairul Ulum, 4 Muhammad Bio Febrian, 5 Piyu Aji Prasetyo, 6 Deka Maulana. Pembagian zaman 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Digunakan teknologi masih bersifat kasar seperti api, batu, tulang, atau kayu. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut masih sama saat zaman sebelumnya. Batu, tulang, tanduk, kulit kerang, dan bambu. Masa bercocok tanam menggunakan alat beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Dan pada masa perundanggian, kemampuan manusia dalam menghasilkan teknologi jauh lebih tinggi, mengatur logam, melebur biji logam, perhiasan yang diciptakan cincin, belang, kalung, dan sudah bisa berdaya menggunakan perahu. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum turun ke singgasananya, silakan jika ada yang ingin bertanya pada kelompok 3. Oke, dulu lagi, silakan dulu. Kalau pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sudah menemukan api, bagaimana manusia pada zaman itu bisa menggunakan api? Dari percikan batu yang dipilih dari batu pilihan yang bisa mengeluarkan percikan api. Baik, jawaban yang sangat bagus dari temanmu. Tepuk tangan. Ada cara-cara tertentu, ranting-ranting kering, kemudian nanti percikan api dari gesekan batu maupun peralatan yang lainnya. Ini penemuan penting di masa pertama, ya. Manusia di zaman itu menemukan api sehingga berkembang ke masa setelahnya. Baik, tadi sudah ditutup, kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lagi ada kesalahan saat berbicara, maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan kelompok 3. Baik, anak-anak semua, kita tadi sudah menjalankan diskusi. Maka kita akan mulai tahapan selanjutnya. Kita akan menjalankan kuis Kahoot. Oke ya. Silakan koordinator kelompok mengambil laptop di depan.
Baik, Pak Guru sambil persiapan ya. Anak-anak sudah ambil, masing-masing kelompok sudah ambil laptop yang tersedia? Baik, Pak Guru sambil persiapan. Karena ada sedikit gangguan, silakan persiapan terlebih dahulu juga untuk anak-anak. Baik, sambil kita tunggu prosesnya, Pak Guru akan jelaskan. Jadi pada permainan atau kuis ini, anak-anak akan Pak Guru minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawabnya adalah dengan proses berdiskusi. Namanya Kahoot. Sebentar ya. Baik, sambil kita menunggu tampilan yang sepertinya agak terkendala internet kita pada hari ini. Nah, mulai jalan. Pak Guru akan berikan apresiasi atau penghargaan nanti kepada kelompok pemenang Kahoot ini ya. Oke. Mari kita lihat anak-anak, silakan jika sudah keluar PIN-nya, kita akan dengan klasik mode saja isikan PIN-nya. 7 8 4 8 1 5 8
Enter. Lalu setelah nanti masukkan nama kelompok. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 dan lain sebagainya. Tidak, kelompok berapa? Nah, ditulis yang benar. Oke, yang sudah masuk kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok lainnya belum, kelompok 2 belum masuk. Oke, kelompok 6 masuk, kelompok 2 masuk. Yang belum kelompok 3. Enggak apa-apa, salah nulis enggak apa-apa. Kelompok 6 kelompok ya. Oke. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap? Oke. Kelompok 1, 2, 3 sudah siap? 4, 5, 6? Mari kita start. Kita mulai. Ya, perhatikan. Kuis belajar dari leluhur Praksara. 3, 2, 1. Definisi paling tepat dari masa Praksara adalah. Ayo. Silakan. Jawab. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Dengan kelompok menjawab biru dan semuanya ada tanda centang, berarti benar. Kalau kamu semakin cepat, skormu semakin tinggi. Kita lihat siapa kelompok yang paling cepat. Skor paling cepat adalah dari kelompok 6 ya. Kelompok 6, 885. Oke, sudah siap untuk soal kedua? Oke, mari kita kelompok 5 nggak apa-apa, berarti di bawahnya ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan soal nomor 2. Perhatikan. Pada masa ini, manusia Praksara memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan menggunakan peralatan dari batu dan tulang dengan bentuk kasar. Berdasarkan gambar ilustrasi dan uraian di atas, masa paling tepat, ya, masa paling tepat. Perhatikan jawabannya. Kita akan lihat apa jawaban yang paling benar. Oke. Beberapa sudah menjawab, ada yang belum menjawab. 5 kelompok menjawab merah, 1 kelompok menjawab biru. Jawaban yang paling benar adalah jawaban merah. Berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana, anak-anak ya. Oke, maka kita akan lanjutkan. Coba kita lihat perolehan skor sementara. Kelompok 6 masih memimpin paling atas 1848. Kelompok 2 di bawahnya, kelompok 1 di bawahnya, kelompok 4 dan kelompok 5 nyalip. Ya, kelompok 3 ayo mendelep ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan soal ini. Banyak sejarawan mengkategorikan masa bercocok tanam, masa ketiga, sebagai masa dengan perubahan peradaban yang paling penting karena beberapa hal. Perubahan tersebut muncul dalam kehidupan sosial ekonomi yang sangat berpengaruh dan dipengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Praksara. Atas dasar hal ini, masa bercocok tanam sering dikaitkan dengan adanya revolusi. Pernyataan paling tepat, jawabannya yang mana? Jawaban mana yang paling tepat? Tinggal 10 detik.
4, 3. Oke. Macam-macam nih jawabannya. Yang paling benar adalah yang menjawab kuning. Ada 2 kelompok. Kita lihat. Oke, kelompok 6 masih on fire, memimpin. Kelompok 3 sudah naik. Kelompok 5 kembali mendem ya. Oke, kita lihat lagi ke soal selanjutnya. Soal keempat. Pada masa ini, manusia mulai tinggal di goa-goa yang disebut Abrisaurus. Seperti ini, tadi sudah kita jelaskan. Kira-kira masa apa ini? Ya, masa yang mana yang dimaksud? Beberapa sudah menjawab. Yuk. Oke. Jawaban yang benar adalah biru. Kita lihat kelompok yang benar. Kelompok 1 memimpin. Naik ketika lanjut kelompok 6 jadi nomor 3. Oke, perhatikan anak-anak, ini soal terakhir. Soal terakhir. Kalau kamu jawab cepat, bisa dapat skor yang tinggi. Yuk kita lihat. Pada masa ini, teknologi berkembang dengan cepat. Manusia sudah berlayar dengan perahu berjadit menjual barang-barang ini. Masa apa itu? Iya. Masa yang mana? Oke, semuanya langsung jawab dengan benar, yaitu hijau. Kita lihat. Pemenang pertama adalah dari kelompok 1. Juara kedua kelompok 2. Juara 3 kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk masing-masing dari kalian. Oke anak-anak. Maka Pak Guru akan memberikan penghargaan terlebih dahulu. Yang pertama, penghargaan pertama kepada kelompok 3 paling aktif yang lewat pada penilaian adalah Abdullah Khairul Ulum. Langsung maju ke depan. Kelompok 6 paling aktif Devi Husnul Khotimah, maju ke depan. Kemudian kelompok 1 paling aktif Egi Andi Setiawan, maju ke depan. Kelompok 2 Farah, maju ke depan. Kelompok 5 Khairul Nisa Aura, maju ke depan. Kelompok 4 Nazwa Nur Hafiza, maju ke depan. Berikutnya juga Pak Guru berikan kepada ketua kelompok yang semuanya sudah hebat-hebat. Semua ketua kelompok maju ke depan. Ambil satu-satu. Terakhir, dinilai dari hasil skor kuis, pemenang kelompok terkece kita pada hari ini adalah, kita sambut dengan tepuk tangan, kelompok 1. Gak ure-ure nih. Oke. Baik, itu tadi anak-anak pembelajaran kita dengan berbasis STAD diakhiri dengan kuis Kahoot ya. Untuk rewardnya sudah Pak Guru bagikan. Kita langsung lanjut, yaitu reinforcement atau penguatan. Ingat,
Untuk membahas kehidupan masa praksara kita membagi menjadi 4 zaman. Apa saja? Masa berburu tingkat sederhana. betul, masa berburu dan mengumpal makanan tingkat sederhana. Yang kedua, Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Masa terakhir masa apa? Masa perundakian. Ya, sudah dijawab teman-teman yang lain. Masa perundakian. Maka kalau kita mau refleksi anak-anak pelajaran pada hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan dari proses diskusi, dari proses kuis yang nanti diberi hadiah tadi? Apa yang kalian bisa dapatkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Edo, silakan. Melatih kerjasama antar kelompok, teman kelompok, membuat pekerjaan lebih mudah, dapat menambah wawasan sama masing-masing teman kelompok. Bekerja sama, pekerjaan lebih mudah, menambah wawasan. Ada lagi? Ada Pak, Ada apa? mempererat ketergantungan kita sama teman-teman. Oke, mempererat ketergantungan atau kebersamaan bersama teman. Tapi ada nggak yang menghalangi pada hari ini di proses pembelajaran itu? Apa? Apa? Ada yang tidak bekerja. Nah, ini harus gimana berarti? Berarti di pertemuan yang akan akan datang harus mau bekerja sama. Oke, baik. Kegiatan di pertemuan yang akan datang apa, Pak? Pertemuan di kegiatan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sebenarnya siapa leluhur bangsa Indonesia. Kalian pernah kenal lagu ini? Nenek moyangku seorang pelaut. Gimana? Asing ya, itu padahal lagu yang terkenal. Nenek moyangku katanya seorang pelaut. Apakah benar? Ya kita buktikan di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kalian bisa nanti membuka modul. Di modul itu anak-anak akan temukan soal. Soal itu silakan kalian kerjakan untuk mengukur seberapa besar anak-anak atau seberapa tinggi anak-anak menguasai materi ini. Di halaman paling belakang nanti ada kunci jawaban. Nah, tapi jangan nyontek kunci jawabannya dulu untuk mengukur seberapa besar atau seberapa tinggi kamu menguasai. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak. Silakan salah satu bisa memimpin membaca Al-Fatihah bersama-sama. Siapa? Oke, gantian ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, kita baca Al-Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Baik, terima kasih sudah dibimbing untuk Al-Fatihah bersama-sama sekaligus dengan doa penutup. Anak-anak, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas leluhur bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.